metode geofisika yang dia sifatnya itu regional. Jadi kalau misalkan kayak kemarin kita belajar resistivity, IT, itu metode tersebut tuh biasanya untuk survei-survei lokal. Jadi kalau misalkan kayak kalian gitu mungkin bisa mirip dengan kalau kalian memetakan peta lokal ya buat geologi lokal, itu hanya itu saja. Tapi kalau untuk gravitasi ini itu regional. Jadi kalau kalian itu secara tidak langsung kayak membuat petanya itu peta regional. Jadi secara garis besar atau secara umum. Jadi jangkauannya itu sangat besar dan sangat dalam. Nah, di Indonesia secara umum mineralisasi emas ditemukan pada batuan magmatik ya. Kalau ini secara itu sih pendahuluannya. Intinya di sini salah satu metode geofisika yang dapat digunakan untuk mengetahui distribusi massa batuan di bawah permukaan adalah metode gravitasi. Ini bisa dibaca di sini. Nah, metode gravitasi ini namanya dia gaya tarik ya. Dia membuat tarikan. Coba saya ilustrasikan. Di sini ada beberapa ilustrasi. Jadi kalau misalkan di di gravitasi itu kita mencoba membuat peta bawah permukaan, pemodelan apa namanya? Pemodelan bawah permukaannya biasanya dia berhubungan dengan struktur besar atau mana ya, gravity, oke. Kayak gini dia. Bentar, mana ya? Ini. Ya, struktur-struktur besar yang kita gunakan untuk kegiatan eksplorasi. Ada yang baru masuk. Bentar, ada yang baru masuk. Nah, teorinya itu secara gampangnya itu seperti ini. Ini misalkan ya, teori gravitasi itu berdasarkan pada dia merekam atau membaca keadaan bawah permukaan dengan gaya tarik bumi. Jadi kalau yang kalian tahu itu gaya gravitasi itu adalah gaya tarik bumi, itu memang benar, tapi di sini digunakan untuk melakukan survei bawah permukaan. Jadi ibaratnya cara gampangnya itu di dalam alat gravimeter itu terdapat sebuah pegas yang dia ada massa tertentu kayak gini. Ketika kita misalkan ini di bawah permukaan terdapat ore deposit di sini di antara batuan-batuan homogen yang lain. Ya ini mungkin batuan sedimen. Ketika kita melakukan pengukuran gravitasi, maka jika di dalam ini kan massa jenisnya atau kalau nyebutnya apa ya, berat jenis, densitas, jadi berat jenis itu akan berbeda setiap massa atau setiap materi. Nah, ini ada ore deposit, dia tentu saja berat jenisnya lebih besar dibandingkan yang di sekitarnya, maka nanti alat tersebut pegasnya akan lebih panjang karena ada massa yang menarik di situ. Sedangkan di lainnya dia tidak ditarik, tarikannya dia bisa saja karena di sini tidak ada massa yang berbeda dari yang lainnya. Kemudian di sini kita yang dibaca adalah yang disebut dengan anomali gravitasi. Jadi ada keanehan, ada sesuatu yang disebut dengan anomali kan berarti aneh. Ada aneh, ya dia paling aneh dibandingkan teman-temannya, dia malah disebutnya anomali. Nah, di sini anomali gravitasi. Nah, di sini. Karena ada sesuatu di sini, maka pegasnya dia akan tertarik lebih panjang, kemudian dia akan menunjukkan sebuah anomali gravitasi yang positif. Dia ada lakukan di data surveinya nanti. Kayak kalian membuat pemodel, kemarin kita mencoba mengolah listrik, itu kan data kalian kan ada yang naik turun, ada yang lengkung, ada yang panjang, ada yang
naik, ada yang turun kan, nah kayak gini misalkan. Ini menunjukkan ketika dia memiliki anomali yang melengkung ke atas atau positif, itu berarti di bawah permukaan itu ada benda atau ada sesuatu yang dia berbeda dengan sekitarnya. Kalau sekitarnya dia menunjukkan datar. Nah, ini kan datar. Datar, dia anomali apa? Ternyata datar di sini tuh sebetulnya ini. Ini datar di sini juga karena dia nggak ada apa-apa di sini. Ini disebut anomali positif, ya, dia naik ke atas. Ada disebut dengan anomali negatif seperti ini. Ya, ada beberapa lapisan batuan, kemudian tiba-tiba ada sesar. Ya, ini sesarnya sesar turun ya, kalau kayak gini ya mungkin ya. Nah, di sini dia akan menunjukkan anomali negatif. Kenapa? Karena dia ada sesuatu densitasnya itu berbeda. Ya kan, dia menurun di sini, seharusnya ini batuan apa ya? Sedimen ya, atau di sedimen apa saya nggak hafal. Nah, dia seharusnya kan berada di sini ya, lurus, maksudnya dia kalau misalkan dia normal kan yang batuan ini kan tetap di sini, tiba-tiba dia anjlok ke bawah, maka dia akan menunjukkan nilai densitas yang rendah atau berjenis yang rendah dibandingkan yang sekitarnya. Ini anomali negatif. Dia bisa dilihat seperti ini kalau misalkan pada data, makanya metode gravitasi itu sering digunakan sebagai metode untuk survei pendahuluan. Misalkan untuk survei geotermal, untuk migas, untuk mineral, itu jika lokasi penelitiannya itu, lokasi surveinya itu sangat luas, maka kita tidak bisa langsung menggunakan geolistrik, apalagi kita masih belum pasti ya itu di mana tempat keberadaan target kita. Jadi kalau misalkan ini sering dipakai survei pendahuluan di migas, misalkan karena migas itu biasanya lokasinya sangat luas, regional lah. Baru setelah itu akan didapat daerah-daerah tertentu yang dia akan menunjukkan, karena sangat luas ya, daerah tertentu yang menunjukkan ada anomali positif sama anomali negatif, atau mungkin sesar yang jadi seperti ini, dia akan menunjukkan yang beda. Kalau di sini dia bisa menunjukkan ketika nilai gravitasi, anomali gravitasi itu menunjukkan negatif, dengan di sini di datanya itu langsung ke bawah, kan mau ke atas. Bisa diperkirakan bahwa ada suatu massa yang memang lebih kecil dari sekitarnya. Ini bisa contohnya ada saldo di sini. Saldo itu kan besar banget ya, kita gunakan geolistik juga bisa karena lebih badan. Nah, kita pakainya gravity, dia akan menunjukkan dia karena dia memiliki nilai densitas atau berat jenis yang lebih kecil dibandingkan di sekitarnya. Makanya di sini tugasnya itu akan tertarik lebih kecil, kalau ini kan lebih panjang, kalau bisa dilihat ya. Nah, seperti itu dia, karena di sini intensitasnya atau berat jenisnya kecil dibandingkan sekitarnya, dia akan menunjukkan anomali negatif. Sedangkan ini dia ada, misalkan ini adalah ore deposit, dia memiliki anomali berat jenis yang lebih besar daripada yang sekitarnya, maka dia akan anomalinya positif. Kalau ini untuk besar, ada tiba-tiba ada anjlokan gitu, jelek kayak gitu kan, wah ada sesuatu yang turun nih. Nah, sesar kan juga, apalagi sesar yang mayor ya, itu kan tidak bisa diidentifikasi secara lokal ya, kecuali memang kalau misalkan datanya itu di permukaan sudah terlihat. Kalau kalian kan bisa melihat adanya sesar, misalkan minor-minor kayak gitu, ada berbagai macam struktur, bahkan kalian bisa melihat secara jelas untuk seorang geologis, karena bahan studinya ada di atas permukaan. Tapi kalau di geofisika itu yang dipelajari adalah bawah permukaan. Jadi di sini kita harus pintar-pintar interpretasi. Gitu. Oke, kemudian sampai sini ada yang udah paham belum? Paham ya? Atau boleh tanya kalau mau tanya? Paham, Bu. Oke. Nah, kemudian selain itu, metode gravitasi itu masa jenis batuan. Ini ya.
Jadi masa jenis batuan, karena di sini kalau kalian belajar fisika, paling kalau misalkan kalian dulu sama saya belajar fisika dasar, fisika 1, itu kalian taunya percepatan gravitasi itu sebesarnya berapa? Masih ingat? Kalau di Satu. SMP. Berapa? Satu. Oh, 1. Ayo, percepatan gravitasi berapa? Nilai G berapa? Masih ingat? Berat sama dengan massa dikalikan percepatan gravitasi. G sama dengan M kali G. G-nya di situ nilainya berapa? 10 bukan, Bu? Iya, 10 apa? Satuannya apa? 10, satuannya apa? 10 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi bumi yang sebesar itu, satuannya itu dia memiliki percepatan gravitasi sebesar itu kurang lebih ya 10 meter per sekon kuadrat. Kelihatannya nilainya kecil. Tapi itu kalau misalkan dibandingkan dengan ketika kita survei, mana ya ada gambarnya nggak ya, sebentar. Ketika kita survei, itu kan yang kita survei itu sebagian kecil sekali dari bumi itu sendiri. Ya nggak, bumi kan sangat besar ya, sangat besar sehingga kalau kita misalkan kayak gini, ini lekukan bumi. Di bumi itu ada turunan, misalkan ada pegunungan, di sini ada laut atau misalkan pulau laut. Jadi di sini ada tinggian, kalau bisa dibilang tinggian, di sini ada rendahan. Jadi bentuk bumi itu sebetulnya kan memang tidak bulat sempurna, tapi ada bagian tertentu yang memang dia lebih tinggi, ada yang lebih rendah, yaitu bisa di palung laut. Bedanya apa? Mereka ditutupin oleh air laut aja, sehingga dia kelihatannya tidak apa. Tapi di situ kalau misalkan di gravitasi, nilainya pasti akan berbeda. Nah, nilai percepatan gravitasi yang besarnya sebesar 10 meter per sekon kuadrat, itu kalian bayangkan itu untuk bumi yang begitu besar dengan diameter sekitar ratusan ribu kilometer ya, itu sangat besar sekali dibandingkan ketika kita mengukur suatu lokasi. Saya kepingin mengukur migas di mana, misalkan di Riau. Luasan Riau dengan luasan bumi itu kan sangat kecil sekali kan, tidak ada apa-apanya ya. Mungkin di peta Riau itu bahkan di Indonesia aja mungkin kelihatan seperti cuma secuplik aja ya, karena dia masih ada di provinsi, ada di Pulau Sumatera gitu. Nah, itu berarti nilai gravitasi yang ada di daerah yang istilahnya geologi lokalnya, di daerah penelitian lokalnya itu pasti jauh lebih kecil dibandingkan nilai percepatan gravitasi seluruh bumi itu sendiri. Nah, ini memang sangat metode yang paling, kalau menurut saya ini salah satu metode geofisika yang paling susah ya. Ini kita pakai alatnya seperti ini. Ini beberapa pas puasa kemarin itu teman saya di UPN itu, dia yang pernah saya tawarkan ke kalian, kayaknya pas puasa ya waktu itu ya, itu dia mengadakan pengukuran. Jadi dia itu mengajak kampus lain selain UPN. Jadi makanya kemarin saya juga ditawarin, Mbak, mahasiswa ada nggak yang mau ikut ini join apa namanya penelitian atau join pengukuran. Jadi kemarin itu ada dari UGM, ada UGM, UNJ, UIN, UPN, dan kemarin niatnya kan ngajak Aprin juga, tapi ternyata di Aprin nggak ada yang bisa. Ya saya sampaikan nggak bisa ikut. Itu sebetulnya kalau mengukur gravitasi seperti ini, harga sewanya per harinya sampai 1 juta untuk alat ukurnya saja. Nah, ini ya. Kemudian kalau saya jadi untuk
gravity itu sendiri, ini seperti ini cara misalkan survei ya, ini misalkan ada sebuah kapal yang dia tekatannya kita ini digunakan sebagai survei pendahuluan untuk ini. Jadi kalau sebuah kapal dia digunakan untuk survei gravitasi. Jadi gravitasi itu bisa dilakukan, metode gravitasi itu bisa dilakukan secara di darat, di laut maupun di udara. Ya. Instrumennya bermacam. Kalau kita misalkan ingin mencari minyak dan di darat, secara darat, jadi alatnya berbeda. Maaf Bu, ini suaranya putus-putus Bu. Digunakan. Nah, ketika ini bisa menunjukkan bahwa misalkan ini ya. Nah, ini misalkan ada oil, di sini ada sarden ya. Nah, di sini si kapal ini ketika melewati laut, karena kita kan masih belum tahu di bawah permukaan itu seperti apa ya. Nah, makanya di sini ketika kita mengukur kapal itu berjalan sesuai dengan apa namanya dugaan-dugaan dimungkinkan adanya kebakaran di situ. Dia berjalan. Nah, ketika dia mengukur di atas kubagara, maka anomalinya akan menunjukkan anomali negatif. Karena meskipun ada minyak di sini, namun di sini kubagarannya lebih besar dari keberadaan minyak tersebut. Makanya dia nanti anomali gravitasinya dia akan negatif. Ya, ini bisa dijadikan patokan. Jadi kalau ke bawah negatif, ke atas dia positif. Ya, ini kita coba lihat, perhatikan titik yang merah ini. Titik merah ini ketika dia berada di ini, kemudian dia tinggi lagi. Sama ya, tidak ada lagi yang rumah minyak ya. Jadi sama-sama adanya, kemudian di sini kenapa negatif, kenapa di sini positif? Ya kan di sini ada Saturn yang nilai berat jenisnya lebih rendah dibandingkan minyak itu dan lingkungannya. Nah, kalau yang ini dia sudah ada strukturnya udah besar ya. Kemudian di sini ada minyak yang juga ada di situ, ada jebakan minyak di situ, maka dia akan anomali gravitasinya akan menunjukkan positif. Itu dia. Jadi karena apa? Karena nilai minyak itu dia lebih tinggi ya dibandingkan nilai batuannya itu sendiri. Bisa kalian bayangkan dulu ketika masih kecil, saya itu suka main di sungai, atau mungkin kalian dulu waktu kecil berpikiran kalau dulu saya pelihara ikan di akuarium, ikannya itu saya kasih makan nasi. Nah, saya cemplungin gitu satu butir nasi gitu. Terus saya amati, nasinya tenggelam, ya kan? Nasinya tenggelam. Tapi ketika saya kasih ketika saya masukkan, waktu itu masih kecil kan nggak paham, saya pikir ikan itu tidur kayak kita ya, jadi saya kasih akuarium itu saya masukkan kayu, saya mikirnya supaya si ikan itu bisa tidur. Nah, pikiran anak kecil kan kayak gitu ya. Nah ketika saya masukkan kayu, niatnya itu supaya untuk ranjang si ikan tadi, itu kayu itu tidak tenggelam, bahkan sudah kita paksa supaya dia tenggelam, supaya kita tapi
kayu itu tidak tenggelam juga. Ketika masih kecil kita berpikiran satu butir nasi yang lebih kecil daripada kayu yang mungkin kayu ukurannya 5 cm kali 3 cm kan lebih gede kan. Kenapa yang besar ini tenggelam, yang kecil ini tenggelam, tapi yang besar ini tidak? Saya sampai bingung di situ. Waktu masih kecil kan kita nggak pernah tahu kan. Tahu juga sama ketika terjadi banjir. Ketika terjadi banjir di sungai dekat rumah saya itu, waktu kecil itu saya berpikir, itu kayu segede itu kenapa dia bisa mengapung ya? Tapi ketika kita ngelempar kerikil, kok kerikilnya tenggelam? Nah, itu yang tidak bisa dijelaskan secara, untuk orang awam tidak bisa dijelaskan secara apa ya, secara langsung, karena itu harus ada pembuktian ilmiah. Nah, ternyata baru tahunya ketika SMP. Ada yang disebut dengan massa jenis. Massa jenis itu merupakan rho, bisa disebut dengan rho, massa per volume. Jadi ternyata yang menjadi jawabannya adalah karena massa jenis atau berat jenis dari nasi tadi lebih gede daripada kayu tadi. Itu juga sama, kerikil tadi massa jenisnya lebih besar daripada bongkahan pohon atau kayu yang ada di sungai tadi. Itu menjadi jawabannya. Inilah yang digunakan dalam metode gravitasi untuk mencari potensi bahan-bahan yang bisa dieksplorasi di bawah permukaan bumi. Seandainya, coba kalian bayangkan, seandainya, kenapa kita nggak pakai geolistrik aja? Coba bayangin kalau misalkan targetnya itu ada di bawah permukaan, kita pakai geolistrik, olor-olor kabel, ya nggak mungkin lah, itu kan lautnya gede banget, nggak mungkin juga digunakan, karena jadinya geolistrik tidak cocok untuk diterapkan di migas, ya. Dalam arti sebenarnya bisanya bisa, tapi dia tidak cocok aja, apalagi kalau dia berada di laut. Kemudian kasus berikutnya, nah nanti tapi geolistrik akan digunakan misalkan pada eksplorasi lanjutan. Jadi misalkan kita itu tidak bisa menggunakan satu metode untuk pengukuran, jadi harus ada tahapan berikutnya. Misalkan ini kan gravitasi itu untuk mencari istilahnya anomali-anomali yang besar ya, kayak kubah garam, karena dia ukurannya sangat besar, jangkauannya pun akan dalam. Sedangkan geolistrik kan dia paling mampunya nembusnya itu memang bisa sampai 100 meter, 200 meter, tapi kan misalnya keberadaan kubah garam kan kemungkinan lebih dari itu, dan itu memang tidak efektif kan, apalagi kubah garam biasanya di laut, nggak bisa pakai geolistrik kayak gitu. Misalkan seandainya di darat bisa, tapi ya mungkin geolistriknya nggak mampu untuk menjangkau kedalaman sedalam itu. Mungkin dia bisa sampai kedalamannya lebih dari 1 kilometer di bawah permukaan. Itu harus dibutuhkan metode lain. Oke, gitu ya. Ini pada biasanya digunakan untuk eksplorasi migas. Kemudian, nah, ini saya menerangkan secara umum saja dulu. Ini nanti anomali gravitasi itu bentuknya seperti ini. Ini kayak kalian mungkin tidak kesusahan ya, karena ini mirip dengan kontur-kontur topografi itu sama, tapi bedanya ini adalah keadaan bawah permukaan. Jadi ketika kita sudah mengukur, di atas permukaan dengan metode gravitasi, maka nanti kita bisa memodelkan anomalinya. Datanya yang kita dapatkan adalah seperti ini. Bacanya gimana? Sebenarnya mirip ya dengan kalian topografi itu, kontur-kontur topografi. Yang merah ini dia tinggi, jadi mungkin ada sesuatu, ada tinggian di bawah permukaan, kemudian di sini ada rendahan, tiba-tiba rendah ya, di sini ada tinggi. Wah, ini bisa jadi batuan-batuan beku atau batuan-batuan gunung api. Kalau kita sudah dapat gini, karena ini satuannya itu luas penelitiannya bisa sampai puluhan kilometer. Kalian aja mungkin kalau skripsi nanti luasannya 9 kali 9 kilometer aja, itu sudah besar banget ya.
Ya kan 9 kali 9 kan, kalian itu penelitian nanti ketika skripsi untuk pemetaannya. Kalau ini bisa sampai puluhan bahkan ratusan kilometer. Kalau dulu tesis saya itu, luas penelitian saya itu 40 kali 70 kilometeran. Kalau nggak salah 42 sama 76 kilometer. Coba kalian bayangin. Seandainya itu dilakukan secara dengan menggunakan metode-metode yang lokal, di listrik itu kapan selesainya? Nggak bisa. Dan jangkauannya pun dia nggak bisa sampai dalam. Jadi kelebihan dari metode gravitasi ini adalah dia bisa mencakup luasan tertentu yang sangat besar, dan juga nanti hasilnya juga menginterpretasi bahwa permukaan dengan cukup dalam, tergantung seberapa luas kita melakukan pengukuran gitu. Ini ini tidak akan saya terangkan secara detail karena masih umum. Nah, ini peta gravitasi jadi di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, peta gravitasi seperti ini. Ini oleh Geofisika ITB tahun 2007, melakukan seperti ini. Dia melakukan pengukuran di sini. Nah, kalau kita bisa lihat, kalau kita sudah dapat seperti ini, maka ini mirip dengan kalau kalian pakai Google Map ya, Google Map. Map info apa yang kalian biasanya pakai itu ya. Nah, ini bisa memetakan, dilihat dari peta regional gravitasi seperti ini, dimungkinkan daerah-daerah di sini, ini nggak tahu arahnya kemana, nggak ada utara selatan. Ini utara ya, yang atas ini selatan. Nah, ini kan banyak tinggian-tinggian, sedangkan di sana banyak rendahan. Fungsinya, kalau sudah dapat seperti ini, maka kita akan tahu, misalkan peta ini kita gunakan, Bu, saya mau mengukur, mau mencari target saya adalah minyak dan gas bumi, dimungkinkan, ya mungkin kita melakukan survei selanjutnya adalah menggunakan metode seismik untuk gas. Ya udah, kita menggunakan seismik jangan di sini, tapi di daerah yang warnanya biru hijau biru ini, ya rendah-rendah. Ya kemudian ini adalah cekungan. Cekungan kan bisa, cekungan apa ya kita bisa cari. Nah, kemudian kalau misalkan saya tertariknya untuk eksplorasi mineral, Bu, kalau kita sudah punya peta regional gravitasinya seperti ini, maka survei mineral itu bisa kita lakukan di daerah-daerah yang warnanya kuning sampai merah. Karena kemungkinan batuan-batuan mineralisasi dan mineralisasinya batuan-batuan tersebut ya berhubungan dengan batuan-batuan gunung api. Gitu. Untuk selanjutnya, mungkin kita bisa menganalisis misalkan adanya sesar atau struktur-struktur besar di situ yang di bawah permukaan. Dari mana? Dari degradasi kontur atau perubahan warna atau perubahan kontur tadi. Ya, kayak kalian membaca kontur topografi kan, kalian juga akan tahu tiba-tiba ada kontur yang dari tinggi tiba-tiba ke rendah itu, ya mungkin dia ada sesuatu di situ kan, ya mungkin bisa ada turunan, ada sesar dan sebagainya. Saya nggak paham tentang bahasa geologi, jadi itu bahasanya. Nah, ini coba saya ini warnanya. Bentar. Aduh, kurang 5 menit lagi ya. Nah, ini aja lah. Ini aja lah dulu ya. Ini adalah alatnya. Namanya alat gravitimeter Lacoste Rombek namanya. Ini yang punya, kalau di Jogja itu yang punya itu GM. Ini alatnya kalau nggak salah harganya berkisar 1 miliar 1 sampai 2 miliar katanya gitu. Jadi makanya harga sewanya mahal. Dan di sini kurang jelas ya, di sini tuh yang tadi yang kita bisa sebut adanya pegas yang bisa molor, bisa pendek dan panjang kalau ada anomali tertentu, ini ada di sini. Ini cukup rumit ya, memahami cara kerjanya, tapi memang dia bisa. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya akan share dulu absensinya. Tunggu sebentar ya, saya
laptop sini. Ada sekitar 42 mahasiswa. Lumayan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Oh, sepi. Halo? Belum, Bu. Belum ada, Bu.